Shalom, selamat pagi saudaraku. Ada satu hal yang penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana membuat Tuhan itu terhormat di mata kita. Bagaimana Tuhan selain terhormat di mata kita juga terhormat di mata orang di sekitar kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita mempercayai pribadi Tuhan itu sepenuhnya. Mempercayai pribadi Tuhan dengan lengkap, tanpa ragu. Jadi penghargaan kita kepada Allah adalah ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya tanpa ragu, tanpa curiga sama sekali. Dari situlah seseorang bisa menuruti kehendak Allah dan rencana Allah. Maka untuk itu ada satu hal yang harus kita capai, yaitu perjumpaan dengan Allah secara real, mendalam, percakapan dengan Allah yang real, yang konkret, saudaraku. Kita merasa sudah berdoa, tetapi belum tentu sudah mencapai perjumpaan dengan Allah yang ideal, yang dikehendaki oleh Allah. Belum tentu kita mencapai satu percakapan atau sebuah interaksi dengan Allah yang memuaskan hasrat Allah atas kita. Berdoalah terus sampai kita bisa berdoa. Berlatihlah terus sampai kita bisa berdoa dengan tepat di mata Allah. Sampai kita bisa menemukan apa itu doa. Kita harus mau berlatih, saudaraku. Carilah Dia sampai kita menemukan Dia. Jadi ada semacam tingkat-tingkat yang harus kita capai. Dan ini akan menjadi satu kesukaan kita di dalam berdoa. Bagaimana kita bisa benar-benar sampai ke hadirat Allah. Melintasi semua langit, semua bintang. Dan suara kita sampai ke tahta Allah. Mungkin kedengarannya lebay, saudaraku, tapi ini benar. Alkitab yang mengajarkannya. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, darah Habel sampai ke telinga Tuhan. Dia berteriak darah Habel itu. Demikian pula penyembahan, doa, seruan kita sampai ke tahta Allah. Penyembahan kita tulus dengan kesucian hidup, tidak terikat dengan dunia, membuat kita bisa terbang setinggi-tingginya ke tahta Tuhan. Dan itu harus kita miliki pengalaman-pengalaman doa yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Karena pengalaman itu menjadi rasa di dalam batin kita dan itu menjadi cerita cinta kita ke Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman roh yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain, yang tidak bisa dibahasakan kepada orang lain, tetapi mencapai tingkat-tingkat yang Tuhan mau. Itu adalah cerita rajutan kita dengan Dia. Maka orang yang sudah sampai di titik itu, saudaraku, itu akan terasa ketika dia menyanyi, ketika dia berdoa, ketika dia berkhotbah. Bagaimana dia hidup mengambil keputusan-keputusan. Itu beda, saudaraku. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu pasti beda. Isian hidupnya beda, outputnya beda. Maka capailah itu. Sekali lagi saya katakan, capailah itu. Jangan batasi dengan konsep, oh itu hanya untuk rohaniawan. Rohaniawan aja belum tentu sampai di situ, saudaraku. Tapi itu untuk semua, seharusnya orang-orang yang memang nekat senekat-nekatnya. Mau menemuin Tuhan. Mau menemukan Tuhan dan ditemukan Tuhan. Yaitu perjumpaan dengan Allah. Kayak kita nekat pengen kaya. Ini beda, nekat pengen ketemu Tuhan. Apapun kita lalui, yang penting aku bisa ketemu Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bisa dipercayai oleh Allah, itu adalah orang yang mempercayai Allah. Orang yang mempercayai Allah akan menjadi orang yang dapat memikul beban rencana Allah untuk bisa dipenuhi di dalam hidupnya. Apa yang menjadi beban Tuhan itu menjadi bebannya.
Itu gampang kok saudaraku, bagaimana dia hidup itu kelihatan. Lihat orang-orang miskin, lihat orang-orang yang butuh. Kita mau gak terbeban seperti Tuhan terbeban? Tidak semua tentang uang, tentang hidup kita. Ada waktu gak kita untuk orang-orang seperti itu? Maka renungkan ini saudaraku. Ya, Allah memakai orang-orang yang mau memikul bebannya untuk kepentingan dunia ini, supaya bisa dibawa kepada kepentingan Allah. Allah tidak memakai makhluk lain atau hewan. Bahkan Allah tidak memakai malaikat-malaikatnya untuk memenuhi rencana-rencananya. Malaikat-malaikat malah melayani orang-orang saleh, anak-anak Allah yang diselamatkan. Dan tentu juga yang melakukan pekerjaan Bapa. Tapi pelaku utamanya tetaplah kita, umat pilihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, interaksi dengan Allah yang benar akan membuat kita menemukan Tuhan dan mempercayai pribadi Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan dipercayai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Contoh yang paling dekat, yang paling konkret adalah Abraham di PL. Ya, betul kan saudaraku? Bagaimana Allah mempercayakan proyek besarnya, yaitu keselamatan akan dunia ini, kepada Abraham. Dan di dalam perjalanan hidup orang yang dipercayai Tuhan, yang mengemban pekerjaan Tuhan, itu terkadang sulit sekali hidupnya saudaraku. Mendapatkan kesusahan, kesulitan. Tapi Tuhan menjanjikan Abraham memiliki banyak anak. Tetapi Abraham harus menunggu 1/4 abad. Nyaris rasanya sudah tidak ada peluang lagi bagi Sarah untuk menerima janji itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan Abraham dengan mempercayai Allah sepenuhnya, tanpa curiga. Nah ini loh saudaraku, tanpa curiga dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan sampai pada ujian terakhir, tingkat ujian terakhir, Abraham mempersembahkan anaknya. Momen Moria itu, diberikannya Ishak kepada Allah. Itu pun di momen Moria itu pun, tanpa ragu loh Abraham melakukan itu saudaraku. Jadi kalau kita petik dari pelajaran Abraham ini saudaraku, kalau kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mulai mempercayai pribadi Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan pekerjaan Tuhan kepada kita. Tuhan rindu supaya kekasih-kekasihnya mempercayai Dia sepenuhnya. Maka di dalam perjalanan Tuhan dengan mengenakan kemanusiaan seutuhnya, Tuhan Yesus sempat dalam kondisi krisis. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Sedih hatiku, mau mati rasanya." Sampai nyaris Yesus lari dari tanggung jawab ketika ia berkata, "Jika boleh Bapa, cawan ini berlalu daripadaku." Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan niat pribadinya dan memenangkan dengan mengatakan, "Kehendak-Mu yang jadi Bapa." Dan puncaknya adalah ketika ia ada di atas kayu salib, di mana Bapa meninggalkan dia. Tetapi dia tetap tidak mencurigai Bapa dan mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kita melihat benang merah dari Abraham sampai kehidupan Yesus. Kehidupan kita juga begitu saudaraku. Ketika kita mulai menemukan Allah, kita mulai mengalami perjumpaan dengan Allah, maka Allah mempercayakan pekerjaannya kepada engkau dan saya. Tetapi Allah tidak membuat jalan pelayanan kita itu lancar. Terjal pelayanan kita, penuh dengan beling, kerikil tajam, ranjau di dalamnya. Tapi Allah tidak membuat jalan pelayanan itu mudah. Dan itu kata kuncinya saudaraku. Tetapi di dalam situasi yang rumit itulah, Tuhan itu sedang mengajar kita untuk mempercayai pribadinya. Amin saudaraku. Akhirnya suatu hari nanti bukan hanya prestasi pelayanan yang kita capai, melainkan batin yang utuh, yang mempercayai Allah tanpa ragu, percaya tanpa jaminan.
maka bukan hanya jiwa-jiwa yang kita bawa ke surga. Bukan hanya orang bodoh yang kita entaskan menjadi orang cerdas. Atau orang miskin yang menjadi orang yang berkecukupan. Atau orang yang tidak bermoral menjadi orang yang bermoral. Tetapi semuanya itu kita giring ke langit baru bumi baru. Tetapi kita sendiri menjadi manusia yang utuh. Yang mempercayai Allah tanpa kecurigaan. Itulah penghargaan kita kepada Tuhan yang hidup. Renungkan ini saudaraku. Berjuanglah cintai Dia. Cintai Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran dan kekuatanmu. Itu yang Dia incar dalam hidupmu dan hidupku. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.